Kamu Mexican. Saya Lu Xiaoyi di sini. Hari ini untuk membatalkan pertunangan kita denganmu. Apa? Batalkan pertunangan? Cek ini. Isi jumlah berapapun yang kau inginkan. Batasnya adalah 1 mik lagi. Tanda tangani perjanjian pembatalan. Dan kau dan aku tidak akan memiliki hubungan apapun mulai sekarang. Jika kamu tidak percaya, jangan percaya. Baiklah, ini. Aku sudah menandatanganinya juga. Cepat pergi. Aku masih menunggu untuk memasak. Baiklah. Kalau begitu dia, aku serahkan padamu untuk diurus. Ingatlah untuk menyingkirkannya dengan bersih. Cukup. Kubur dia di gunung belakang. Mengerti, Nona Luo? Tangani apa? Karena kau juga telah menandatangani perjanjian pembatalan. Maka tentu saja ini tentang membunuhmu dengan tuntas. Tunggu. Pertunangan ini, kamu datang kepadaku untuk membatalkannya. Cek ini juga diberikan kepadaku olehmu. Sekarang kamu ingin membunuhku. Apakah kamu gila? Meskipun kau setuju secara lahiriah, sulit untuk menjamin bahwa kau tidak akan menyimpan dendam dan mencari balas dendam di kemudian hari. Ketika sekte iblis darah kami menangani masalah, kita harus menghilangkan masalah ini secara permanen. Aku tinggal di tempat bobrok ini. Kemana aku akan pergi untuk membalas dendam padamu? Apakah aku akan melempar telur busuk ke rumahmu? Itu bukan urusanku. Aku hanya bertanggung jawab untuk membunuhmu, untuk menghilangkan masalah selamanya. Manifestasi naga sejati. Kau berasal dari sekte surga mendalam. Wolin, kamu kalah. Ketua, kemampuan seni bela diriku benar-benar hilang. Aku sudah menjadi orang cacat. Ampuni nyawaku. Suatu hari aku pasti akan pergi ke neraka sunyi dan merenung dengan benar. Ketua sekte, kau tidak bisa mempercayai perkataan iblis ini. Ketua sekte. Ketua sekte. Ketua sekte. Guru, apa yang terjadi padamu? Ular kecil kucing kecil, kalian sudah kembali. Guru, aku sudah memberitahumu berkali-kali. Aku adalah harimau putih. Dia adalah naga Asher, bukan ular kecil atau kucing kecil. Bagaimana dia meninggal? Naga Asura sekte surga mendalam. Dia adalah anggota sekte iblis darah. Benar. Dia baru saja mengatakan ingin membatalkan pertunangan, dan juga ingin membunuhku. Untungnya kalian kembali tepat waktu. Kalau tidak aku pasti sudah mati. Sayang sekali. Harimau putih sekte surga mendalam. Guru kita masih selangkah terlalu terlambat. Kau dipukul olehnya, memuntahkan darah segar. Ki iblis melekat di tubuhmu. Aku khawatir. Hidupmu tidak akan bertahan lama. Tapi aku tidak merasakan apa-apa. Itu adalah ki iblis, guru. Organ internalmu kini dipenuhi dengan ki iblis. Dalam 3 hari kau akan meledak dan mati. Kecuali jika kau... Kecuali apa? Kecuali jika kau pergi ke keluarga Ji di bawah gunung. Keluarga Ji itu memiliki kolam dingin yang dapat menyembuhkanmu sepenuhnya. Ji, keluarga Ji. Gadis tadi juga menyuruhku pergi ke keluarga Ji untuk suatu urusan. Barang-barangnya masih di sini. Bukankah kamu selalu menghentikanku untuk turun? Guru, hidupmu hampir hilang. Mengapa kita masih menahanmu? Cepat turun gunung. Cepat. Cepat pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Santai saja. 5 tahun lalu guru jatuh dari tebing dan menderita amnesia. Pedang pusakanya hilang. Dia juga melupakan semua teknik kultivasi dan medisnya. 5 tahun telah berlalu. Sekte Iblis Darah menyatakan akan melawan Sekte Surga Mendalam dalam duel hidup mati 3 hari lagi. Jika guru tidak bisa memulihkan ingatannya, Sekte Surga Mendalam mungkin akan musnah sepenuhnya dari Balai Medis
Ini. Apakah Jilingyu ada di sini? Aku punya sesuatu untuk diberikan padanya. Pelayan Li. Kau adalah petugas pengiriman. Kalau begitu tinggalkan saja di sini. Tidak, dia meninggalkan sesuatu padaku. Aku membawakannya beberapa makanan khas lokal. Bawa karung sampah, tapi berani pura-pura. Jadi orang penting dan menipu. Nanya, segera keluar dari sini. Sampah apa yang kamu bicarakan? Semua yang ada di dalamnya adalah harta karun. Ada musang kuning, cacing tanah setengah meter, dan katak bermata hijau. Ini semua untuk mengobati penyakit tuanmu. Jika dia memiliki penyakit yang tak terucapkan, aku jamin obat ini akan menyembuhkan penyakitnya segera. Apel, sampahmu ini. Dan kau ingin mengobati penyakit guru kami. Semua orang di depanmu ini. Siapa yang bukan tabib terkenal? Tabib Syar. Kau mengobati penyakit. Dasar orang kampung sepertimu. Apa sih yang bisa kamu obati? Tabib yang ada di sini juga. Tabib Dewa Wu. Bukankah ini tabib Dewa Wu ahli jarum ajaib? Kau juga datang untuk mengobati Tuan Ji. Saat keluarga bangsawan Sekte Surga Mendalam menghadapi masalah, orang tua ini tentu saja tidak bisa mengabaikan tugas ini. Itu luar biasa. Guru kami pasti menyembuhkan penyakit dan memperpanjang umur dan pulih sepenuhnya. Mengapa kau tidak berdiri di depanku agar pemuda yang kurang berpengalaman bisa melihat apa itu perilaku yang pantas? Ayo. Tunggu sebentar. Kamu salah paham. Aku tidak datang untuk mengobati penyakit Tuan Ji. Aku di sini untuk Nona Ji untuk bantu obati penyakitku. Apakah kau mengatakan bahwa nona kami harus datang mengobati penyakitmu? Bagaimana bisa orang tua ini belum pernah mendengar bahwa Nona Ji juga memiliki keterampilan medis? Tidak mungkin. Mungkinkah si ular kecil dan yang lainnya telah salah? Kurasa, anak muda ini hanya di sini untuk membuat masalah. Kalian adalah tabib dewa kan? Karena Nona Ji tidak mengobati penyakit. Kalau begitu kau bantu obati aku. Pergi. Jangan berdiri di sini menghambat pengobatan guru kami. Keluar. Tunggu. Bicaralah jika ada yang ingin kau katakan. Kenapa kau main fisik? Keributan apa ini? Nora, kami tidak tahu dari mana orang ini berasal dan mencoba segala cara yang mungkin untuk menghalangi tabib suci yang terhormat dari mengobati penyakit kepala keluarga. Niatnya pantas dihukum mati. Jelas kalianlah yang meremehkan orang lain. Kau tidak masuk akal. Lupakan saja. Jika kau tidak mau mengobatiku biarlah. Ini barangmu. Kita tidak akan pernah bertemu lagi. Tunggu. Kau adalah orang dari gunung sebelumnya. Namaku Weisi. Kau masih mengingatku. Tentu saja aku ingat. Pelayan Li. Tuan ini adalah tamu terhormat keluarga Ji kami. Ingat ini mulai sekarang. Kau tidak boleh tidak menghormatinya. Ini. Ya, Nona Sulung. Tuan ini sebelumnya membantuku di pegunungan. Aku menyimpan ingatan itu jauh di dalam hatiku. Bolehkah aku bertanya, mengapa kau datang kali ini? Sejujurnya padamu, aku telah menderita luka parah. Waktuku tidak banyak lagi. Aku butuh Nona Ji untuk membantu mengobati penyakitku. Mengobati penyakitmu. Tapi aku tidak berpraktik pengobatan. Kecuali... Kau benar-benar memiliki ki iblis di dalam tubuhmu. Lepaskan pakaianmu, dan berbaringlah di dalam. Ini tidak pantas dilakukan di siang bolong kan? Apa yang kau pikirkan? Ini adalah kolam dingin keluarga Ji kami. Itu bisa menghilangkan ki iblis di dalam tubuhmu. Kolam dinginmu saat ini. Semuanya semodern ini. Weisi. Ketika kau mendapatkan Liontin Jiok tadi, apakah kau memperhatikan sesuatu yang tidak biasa? Tidak, sama sekali tidak. Itu selalu ada padaku. Aku membawanya. Lalu, apakah kau pernah ke tempat khusus? Atau bertemu dengan seseorang yang tidak biasa? Ada orang yang tidak biasa. Jika ada, itu pasti Luo Xiaoye. Dia datang kepadaku untuk memutuskan pertunangan kami, dan bahkan mencoba membunuhku. Dia benar-benar keanehan yang tiada tara. Kau benar-benar mengenal Luo Xiaoye. 5 tahun lalu, keluarga Luo mengkhianati Sekte Surga Mendalam dan bergabung dengan Sekte Iblis Darah. Untuk seseorang sekejam dia, kau memiliki pertunangan dengannya. Wajar jika dia ingin membunuhmu untuk membungkammu dan menjaga reputasinya. Kau menyebut itu normal. Kalau kau tanya aku, kalian semua gila. Apa Sekte Iblis Darah itu? Sekte Surga Mendalam. Bertarung dan membunuh sepanjang hari. Jika tidak hati-hati kalian akan berakhir saling membunuh. Benar. Dan ketua sekte itu juga seorang idiot.
Keluar sini. Ketua sekte kami adalah pahlawan penyelamat semua makhluk. Dia adalah harapan sekte surga mendalam. Dia pasti akan kembali. Kau harus pergi. Keluarga Ji saya tidak akan menyelamatkanmu. Tidak. Tidak bisakah aku berhenti bicara saja? Tabib Dewa Wo, Tabib Xiang, bagaimana keadaan ayahku? Patriark Ji, usianya sudah lanjut. Energi internalnya sudah terkuras. Dan sekarang dia menderita luka parah seperti itu. Aku khawatir situasinya tidak optimis. Mengenai biaya pengobatan, Tabib Dewa Wo kebaikan dan kebajikanmu yang besar. Ling Yue akan mengukirnya di hatiku. Selama kau bisa menyembuhkan ayahku, keluarga kami bersedia menawarkan 10 miliar tunai. 10 miliar. Sebanyak itu. Baru 2 orang ini kemarin. Orang tua yang menolak menyelamatkanku. Mereka bisa menyelamatkan ayahmu. Nona Ji, jika kau ingin orang tua ini bertindak itu mungkin. Tetapi jika selama pengobatan orang tua ini seseorang mengganggu, maka Patriark Ji, aku khawatir bahkan Dewa pun sulit menyelamatkannya. Tabib Dewa Wo harap tenang. Wei Si tidak akan main-main. Hentikan. Tabib Dewa butuh ketenangan saat merawat pasien. Mengapa kau berteriak liar? Aku juga tidak tahu. Tapi aku hanya merasa bahwa dia seharusnya tidak menusukkan jarum di sini. Tabib Dewa Wu memasukkan jarum. Apakah dia membutuhkanmu untuk mengkritik? Hentikan. Jiling Yu, apakah kau benar-benar mempercayainya? Permisi biar aku lihat. Bagaimana kalau kau menusukkannya di sini? Aku bilang, apakah kau sudah selesai? Nona Ji, kali ini orang tua ini melakukan akupuntur. Sudah mengambil risiko yang sangat besar. Jika keluargamu tidak mempercayai orang tua ini akan segera pergi. Tabib Dewa Wo, Wei Si, Tabib Dewa Wo telah berpraktik kedokteran selama bertahun-tahun. Dia pasti punya sendiri pengalaman dan kepercayaan diri. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Baiklah. Ayah, Apakah kau melihat itu? Vitalitas Patriark Ji saat ini jelas telah membaik. Apalagi yang harus kau katakan? ayah. Ayah, ayah ada apa? Pasti bocah ini, jika dia tidak ikut campur Patriark Ji saat ini, dia akan bisa bangun dan berjalan. Kalian berdua tidak terampil dalam pengobatan, merusak pasien, dan kau menyalahkanku. Sekarang, kita hanya bisa memakai ramuan langka berusia lebih dari 100 tahun untuk menopang hidupnya. Setelah itu, kita akan mencari metode lain. Nona Ji, aku punya mutiara spirituan di sini. Meskipun usianya kurang dari 100 tahun, namun, itu dapat menopang hidup Patriark Ji sementara waktu. Harga tetap, 500 juta. Benda kecilmu ini, kau ingin menjualnya seharga 500 juta. Jika aku memasukkannya ke dalam sup ayam, itu akan terlalu kecil. Jiling Yu, kamu tunggu di sini. Aku akan mengambil harta itu untukmu. Membawa karung lusur, harta macam apa yang bisa kau keluarkan? Bagaimana jika dia mengeluarkan yang lain nanti? Jamur beracun. Benda kecil yang baru saja kamu pegang itu, bernilai 500 juta. Lalu berapa nilai yang ini? Ini, setidaknya berusia 300 tahun menurutku. Harta langka semacam ini jarang terlihat bahkan di klinik medis. Apalagi di pelelangan. Nah, katakan, dari mana kau mencurinya? Mencuri. Aku punya yang bahkan lebih besar. Ini pasti berusia 500 tahun kan? Yang ini, hanya bunga liar acak yang kupetik di pinggir jalan. Ini adalah 100. Saffron berusia 100 tahun. Lobak liar. Ginseng berusia 1000 tahun. Rasanya manis. Akar manis kecil. Cordyceps berusia 3000 tahun. Kau, begitu banyak harta yang tak ternilai harganya, dan kau hanya memasukkannya ke dalam karung lusuh ini. Di mana lagi aku harus meletakkannya? Aku akan memberimu yang ini. Ini seharusnya bisa menyelamatkan ayahmu. Ini bernilai setidaknya 2 miliar, dan kau hanya memberikannya begitu saja. Kau makhluk tak tahu terima kasih. Benda-benda ini
Aku punya banyak sekali di rumah, sebanyak yang aku mau. Tidak seperti sebagian orang, yang hanya bisa bicara tentang uang, 500 juta. Kau, Wei Si, ada 10 miliar di kartu ini, tapi aku hanya punya sebanyak ini, saat ini. Sisanya akan aku tambahkan nanti. Sungguh tidak perlu. Benda-benda ini, aku akan memberikannya semua padamu, gratis. Semua ini, jika digabungkan, bernilai setidaknya beberapa miliar. Apakah kamu yakin ingin memberikannya kepadaku secara gratis? Kamu bantu aku menyembuhkan penyakitku, dan aku akan menyelamatkan ayahmu. Itu baru adil. Aku akan pergi menyeduh obatnya sekarang. Tapi kamu masih harus mempertaruhkan nyawamu untuk berpura-pura menjadi. Pada akhirnya, akulah yang berutang padamu. Dalam beberapa hari, Sekte Iblis Darah akan menyerang. Dan sekarang nyawa ayahku tidak menentu. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Ling Yue, Ayah, kamu sudah bangun. apakah ketua sekte sudah meninggalkan sekte surga mendalam? Ayah, ketua sekte sudah kembali. Jangan khawatir, ayah. Beritahu ketua sekte. Sekte Iblis Darah pasti akan mencoba memenangkan hamba sejati Xiang. Kita tidak boleh membiarkan mereka berhasil. Ayah, ayah jangan tertidur. Bangun. Ayah, Patriarki, ayah. Ayah, obatnya ada di sini. ayah. Ayah minum obatmu. Jangan menakutiku. Ayah, Jika kau tidak menghentikan tabib Dewa Wu, Patriarki mungkin sudah diselamatkan. Kau adalah pendosa yang menyebabkan kematian pemimpin klan. Hari ini pemimpin klan, jika sesuatu terjadi padanya, kau akan membayar dengan nyawamu. Aku sudah bilang sejak lama, bahwa orang-orang tertentu sama sekali tidak tahu apa-apa, dan hanyalah dukun penipu. Sayangnya, kau tidak mau mendengarkan. Sekarang lihat apa yang terjadi. Sang guru meleset. Waktu terbaik untuk pengobatan. Dia hanya bisa menunggu kematian sekarang. ayah. Nona Ji, jangan berhati lembut lagi. Bocah ini telah membunuh Tuan Besar. Mengapa Anda tidak segera mencari seseorang untuk mengusirnya keluar? Alasan Tuan Besar tidak bisa diselamatkan adalah sepenuhnya kesalahannya. Dasar bocah, kamu menyebabkan Tuan Besar berakhir dalam keadaan seperti ini. Mengapa kamu tidak cepat-cepat dan segera menyerah? Lepaskan. Jiling Yu, aku pernah menyelamatkan anak kucing dan anjing. Jika kamu percaya padaku, aku pasti akan memberikan segalanya untuk menyelamatkan Patriarki. Saya telah berpraktik kedokteran selama puluhan tahun, dan bahkan saya tidak bisa menyelamatkannya. Hanya karena kamu menyelamatkan beberapa hewan kecil. Kamu berani berbicara lancang di sini, mengklaim kamu bisa menghidupkan kembali orang mati. Apakah kamu benar-benar yakin? Jika aku tidak bisa menyelamatkannya, aku akan membayarnya dengan nyawaku. Dasar bocah ingusan. Mudah bagimu untuk bicara. Lihat saja, apakah aku bisa melakukannya. Itu tentu mudah diucapkan. Nah, Tuan Besar bukanlah orang biasa. Kamu seorang udik yang turun dari gunung. Jika kamu benar-benar menyebabkan Tuan Besar kerugian lebih lanjut saat merawatnya, bagaimana kamu akan mempertanggungjawabkannya? Mempertanggungjawabkan, bukankah dia baru saja mengatakannya sendiri? Jika dia gagal menyembuhkan Patriarki, dia akan membayar dengan nyawanya. Tepat sekali. Pelayan Li, siapkan peti mati lagi. Bagian uangnya, saya akan membayarnya untuknya. Bisakah kamu benar-benar melakukannya? Seorang pria, bagaimana bisa dia bilang tidak bisa? Dasar bocah ingusan. Tidak tahu luasnya dunia. Apakah sudah selesai? Bagaimana keadaannya? Tidak masalah. Dia hanya butuh banyak istirahat. Dia berbicara seolah itu benar. Hanya itu sudah selesai. Bukankah dia bilang bisa menghidupkannya kembali? Saya lihat Patriarki, dan dia tidak bergerak sama sekali. Nora, dia sengaja mengulur waktu. Bajingan sok tahu semacam ini. Pantas mati. Tidak. Ini kondisi denyut nadi ini. Kepala keluarga,
Kepala keluarga sudah bangun. Ayah, ayah kamu sudah bangun. Bagaimana keadaanmu? Saya baik-baik saja. Patriarki, sudah bangun. Saya tidak salah lihat kan? Ini, kebangkitan ini, terjadi tepat di depan mata saya. Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Kamu pasti menggunakan teknik jahat tertentu untuk menundanya sementara. Mungkin, sang kepala keluarga akan segera mati lagi. Kamu berani memukulku. Apa yang tidak berani kulakukan? Dasar bajingan tua. Kamu tidak punya etika medis. Bagaimana kamu pantas disebut sebagai dokter terkenal? Baiklah, bahkan jika kamu kebetulan berhasil dan menyembuhkan kepala keluarga, lalu kenapa aku telah berpraktik kedokteran selama bertahun-tahun dan orang-orang yang telah saya selamatkan tidak terhitung jumlahnya? Ini bukan tentang kamu bisa menyembuhkannya atau tidak. Ini tentang kamu. Kamu hampir membunuh patriarki. Jika ini tersebar, kamu tidak hanya akan hancur dan dipermalukan. Peti mati yang kamu siapkan untukku, kamu harus menggunakannya sendiri. Cukup sudah kamu. Meskipun benar bahwa patriarki diselamatkan olehmu, tetapi Tabib Dewa Wu mungkin tidak berjasa, tetapi dia telah berusaha keras. Ini adalah masalah hidup dan mati. Bagaimana kamu masih bisa bicara tentang menghargai jasa? Wei Si, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu mencoba memaksaku mati? Apa untungnya bagiku memaksamu mati? Baiklah, aku akan membiarkan semua orang tahu dulu siapa dirimu yang sebenarnya. Kamu dukun palsu yang terobsesi pada uang. Adalah pelayan. Bawakan aku kertas dan kuas. Lepaskan pakaianmu. Ambil ini, tampilkan di tubuhmu, dan berjalanlah berkeliling sekali. Aku anggap kesalahanmu tertebus oleh pelayananmu. Kamu sudah keterlaluan. Nona Ji, apakah Anda hanya akan membiarkannya bertindak sembarangan? Aku menghabiskan banyak uang, mengundangmu untuk mengobati ayahku, tetapi kamu hampir menyebabkannya meninggal. Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi dengan mudah? Namun, jika kamu mengikuti apa yang Wei Si suruh kamu lakukan, aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Anggap saja itu mengumpulkan kebajikan untuk ayahku. Baiklah. Kalian berdua. Kalian lebih baik menepati janji kalian. Tabib Shan. Mau kemana kamu? Kita belum menyelesaikan masalah ini. Bukan saya yang merawat patriarki. Jadi urusan apa yang harus dibereskan? Kamu baru saja bilang, berapa nilai benda kecil ini? 500 juta. Lalu menurutmu bagaimana jadinya jika berita utama besok tertulis dukun tabib tak bermoral menggunakan obat penyelamat nyawa pasien untuk mengancam keluarga dalam upaya memeras sejumlah besar uang? Bagaimana menurutmu tentang itu? Tuan Muda Wei, Nona Ji, tolong selamatkan hidup saya. Bukankah saya hanya mencoba mencari nafkah? Itu mudah dibicarakan. Lihatlah patriarki, mengingat situasi saat ini. Dia membutuhkan lebih banyak bahan The obat film was untuk menyehatkan tubuhnya. translated and Tapi bukankah benar narrated by bahwa Ed sekarang Media. kita tidak punya uang? Saya mengerti. Bagaimana kalau begini? Saya akan menawarkan 500 juta. 1 miliar. 1 miliar tidak lebih. Saya akan membelikan sesuatu untuk patriarki. Nah begitu lebih baik. Ambil ini. Anggap saja ini pembayaran untuk bahan-bahan obat. Benarkah? Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Sampai jumpa. Tuan Muda Wei, itu salah saya sebelumnya. Saya mendengarkan omong kosong orang picik dan berbicara tidak sopan kepada Anda. Saya mohon, Tuan Muda maafkan saya. Bukankah kamu hanya putus asa karena sakit? Wei Si, terima kasih. Jika kamu tidak ada di sini hari ini, aku tidak akan tahu harus berbuat apa. Bukan apa-apa. Bukankah seharusnya kita membahas hubungan antara sakti iblis darah dan hamba sejati Xian?
Hari ini kami diperintahkan oleh ketua sekte untuk datang ke sini. Kami membawa hadiah untuk diserahkan kepada hamba sejati Xiang. Molly sakti iblis darah. Mohon nona muda serahkanlah. Ada apa? Sebuah pixie Yu-Gi-Oh kualitas terbaik. Sekte iblis darah berharap hamba sejati dapat menarik kekayaan dan emas, dan seketika menjadi orang terkaya di Daxia. Mengenai Pixiu, ia hanya makan dan tidak buang air besar. Ia hanya menerima dan tidak pernah mengeluarkan. Kamu harus berhati-hati. Jangan sampai dimanfaatkan sepenuhnya dan kemudian dibuang. Orang ini pasti adalah ketua sekte surga mendalam kan? Dengan aku di sini, sekte iblis darah sama sekali tidak akan menganiaya guruku. Bagi ketua sekte untuk mengatakan hal-hal seperti itu, tampaknya kau memiliki hadiah yang lebih baik daripada Pixiu ini untuk dipersembahkan kepada hamba sejati Jiang. Mengapa kau tidak membiarkan kita semua memuaskan mata kita hari ini? Tentu saja kami melakukannya. Cilong Giok kelas atas. Menunjukkan wibawa untuk menangkal kejahatan dan kekejian. Yang utama adalah untuk menjaga dari individu kecil. Kau, apa maksudmu? Aku tidak bermaksud apa-apa. Ini hanyalah tanda kecil dari ketulusan kamu. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Hanya berdasarkan dua item ini, mereka hanya seimbang. Bagaimana ketua sekte masih bisa tersenyum? Nona muda pasti salah. Hari ini, hanya sekte iblis darahku. Hadiah yang kami kirim. Sama sekali tidak. Dua barang apa? Jauhkan tangan kotormu dari ini. Harta kecil ini, Hamba sejati Xiang. kau membuatku takut setengah mati. Guru, Salam hormat kepada hamba sejati Xiang. Ternyata itu dia. Kau bocah nakal. Aku bekerja sangat keras untuk menjemputmu dari pegunungan, dan kau malah memotong jenggotku. Apa kau ingin mati? Orang tua bangka, sekarang kau bahkan melarangku turun gunung. Aku menyelamatkanmu, tapi aku disalahkan. Kurasa kau tidak menderita amnesia. Otakmu hanya berisi air. Tunggu saja, aku akan memukulmu sampai mati. Pria tua yang menyelamatkanku 5 tahun lalu itu, dia ternyata adalah hamba sejati Xiang. Aku memakai topen, dia tidak akan mengenaliku kan. Ketua sekte, apakah kau merasakan ketidaknyamanan? Aku tidak tidur nyenyak kemarin, leherku kaku. Jangan lihat aku. Lihatlah hadiahnya. Watak ketua sekte sangat mirip dengan seorang bocah tertentu yang pernah aku selamatkan sebelumnya. Aku ingin tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati sekarang. Orang tua bangka, siapa yang kau bilang sudah mati? Maksudku adalah, siapapun yang diselamatkan olehmu hamba sejati, masih hidup dan sehat. hamba sejati yang jangan hanya fokus pada berbicara dengan orang-orang dari sekte surga mendalam. Lihat juga milik sekte iblis darahku, harta karun yang dikirim. Aku tahu mengapa kalian datang. Kedua barang ini, keduanya adalah harta yang bagus. Hanya saja, muridku Molly adalah sakti iblis darah, adik perempuan pemimpin. Dan sekte surga mendalam juga adalah telapak tangan dan punggung tangan. Keduanya adalah darah daging. Jika hamba sejati punya pendapat, katakan saja. Pertempuran besar 5 tahun lalu itu, aku tidak ikut campur. Kalian berdua menderita kerugian besar. Tapi sekarang, aku khawatir kalian semua tidak akan membiarkanku lolos dari situasi ini kan? Molly, pergi dan bawa 2 keranjang batu itu ke sini. Karena kalian semua mengirim dia, aku berasumsi kalian semua telah mempelajari dia. Kalau begitu 2 keranjang batu mentah ini, mengapa kita tidak melihat pihak mana di antara kalian berdua yang memiliki pandangan jauh ke depan yang lebih besar? Ling Yun, batu-batu ini, semuanya terlihat sama. Bagaimana kita bisa menilai? Aku juga tidak mengerti.
Baiklah, keluarga Luku selalu berurusan dengan Giok dan batu Giok. Tidak mungkin aku kalah. Jiling Yui, apakah kau berani bersaing denganku? Kalau mau bertarung, ayo bertarung. Aku tidak pernah takut pada siapapun. Lu Xiaoyi, 2 potong giok ketan, 1 potong giok es sejati. Seperti yang diharapkan dari Nona Luwu. Jiling Yui, 1 potong giok es tinggi, 2 potong bahan sisa. Giok es tingkat tinggi Nona Ji. Meskipun langka, Nona Ru di sisi lain berhasil memotong hijau dari ketiga potongannya. Putaran ini, Sakti Iblis Darah menang. Pelindung kanan dan saudaraku, baru-baru ini telah mengolah mata iblis, yang dapat melihat melalui semua penyamaran. Bahkan batu pun tidak terkecuali. Olah karena itu, sekte surga mendalam pasti akan kalah. Wasit, itu tidak adil. Bagaimana kita bisa bermain jika ada yang curang? Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihatnya sendiri dulu. Apa yang Yanju pilih? Tentu saja semuanya yang terbaik. Jadi ketua sekte seharusnya tidak membuang usahamu. Tidak peduli bagaimana kau memilih, kau hanya akan memungut sampah. Yanju, ketiga potong itu adalah giok es lama. Apa yang kau miliki untuk bersaing melawanku? Mata iblis ini ternyata sangat kuat. Selesai sudah. Bagaimana seharusnya aku memilih? Ya ampun. Aku bersumpah akan tetap melajang seumur hidup. Hanya meminta untuk memotong sepotong giok kaca. Astaga. Mengapa batu-batu ini mulai bersinar? Karena ini giok. Memilih yang paling hijau seharusnya benar kan? Ini tidak seperti memilih telur di pasar, di mana kau hanya mengambil yang terbesar. Mengapa ada yang bahkan lebih hijau di bawahnya? Semakin keras kau mencoba, semakin aku merasa putus asa. Aku sudah membuat pilihanku. 3 potong ini. Pemenangnya sudah diputuskan. Aku juga berpikir begitu. Hanya ketiga batu ini. Mereka terlihat sangat biasa di luar. Terutama yang ini. Sepertinya, bahkan tidak akan menghasilkan sepotong puan warna hijau. Mari kita potong terbuka dulu. 2 potong giok es lama, keberuntunganmu jauh lebih baik daripada milik Jiling Yui. Tapi keberuntunganmu tidak akan membawamu jauh. Mata iblisku memberitahuku bahwa potongan ketigamu hanyalah bahan rongsokan. Kau kalah. Mata ilahiku memberitahuku bahwa potongan ketiga ini adalah giok kaca kelas tinggi. Aku pasti akan menang. Mata dewa apa? Kurasa kau lebih dekat dengan kegilaan. Lihatlah tekstur kasar ini, kemungkinan untuk memotong giok kaca tidak tinggi. Aku ragu bahkan giok yang paling biasa akan ditemukan. Tunggu saja untuk dipermalukan. Kau potongan material ketiga ini ditakdirkan untuk menjadi benar-benar kosong. Apa yang kau tahu? Bahkan jika batuku benar-benar kosong, itu masih tidak seperti kepalamu yang benar-benar kosong. Kau. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Kau kalah. Jangan bicara terlalu cepat. Mungkinkah ini giok tipe kaca murni? Aku tidak salah lihat kan? Giok tipe kaca yang sangat murni. Aku telah melihat batu mentah sepanjang hidupku. Namun aku belum pernah melihat yang seperti ini. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Bagaimana ini mungkin? Syukurlah. Tapi tolong, jangan biarkan aku benar-benar melajang seumur hidupku. Ini tidak mungkin. Aku tidak percaya. Jernih seperti kristal dan tembus cahaya, memancarkan fluoresensi di mana-mana. Tapi mengapa mata iblis tidak mengenalinya? Batu ini pasti bermasalah. Dari memilih batu hingga memotongnya, semua orang menyaksikannya.
Berhenti memfitnah orang di sini. Jika kau menang itu, membuktikan kekuatanmu. Jika kami menang itu berarti curang. Apakah kau mengatakan para juri buta? Ketua sekte benar-benar sangat berbakat. Visi dan ketenangannya. Daun melambau orang biasa. Komoditas langka yang layak ditimbun. Kau terlalu memujiku. Aku tidak menyangka ketua sekte ini berpura-pura lemah untuk menyerang yang kuat di sini. Sekarang skornya 1-1. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan sekte surga mendalam menang. Tapi posturnya saat minum air, kata-kata dan tindakannya mengapa terlihat sangat mirip dengan mantan tunanganku yang tidak berguna itu. Selamat Wei-Si. Siapa Wei-Si? Aku tidak mengenali nama itu. Berhenti berpura-pura Wei-Si. Sampai kapan kau akan terus berpura-pura menjadi ketua sekte? Wei-Si, dia adalah mantan tunanganmu yang tidak berguna. Itu benar, itu sebabnya aku mengenalinya. Dia sama sekali bukan ketua sekte surga mendalam. Dia juga tidak bisa mewakili sekte surga mendalam dalam kompetisi melawan sekte iblis darahku. Kemarin, ketika Tuan Naga Azuri memverifikasi identitas ketua sekte, kamu juga hadir. Apakah kamu sudah lupa? Itu adalah sekte surga mendalammu. Semua orang bekerja sama untuk menipu sekte iblis darahku. Dia sama sekali bukan ketua sekte. Apakah kamu mengalami delusi? Kamu sangat pandai mengarang cerita. Kenapa kamu tidak menjadi penulis skenario saja? Selesai sudah. Pada saat ini, aku sama sekali tidak boleh terbongkar. Aku menang dan kau langsung mulai memfitnah. Kau bahkan mengatakan bahwa aku bukan ketua sekte. Kurasa kau hanyalah pecundang yang tidak terima kekalahan. Lu Xiaoyi, jika kau dapat memberikan bukti bahwa dia bukanlah ketua sekte surga mendalam, guru secara alami akan menangani masalah ini dengan adil. Hamba sejati Jiang, nona muda. Aku punya bukti sendiri untuk membuktikan bahwa dia bukan ketua sekte yang asli. Lu Xiaoyi, jangan coba trik itu lagi untuk membuat ketua sekte. Tindakan lepas topeng sama sekali tidak mungkin. Dengan kehadiran Yang Ju, tentu saja tidak perlu melepas topeng. Mata iblis secara alami dapat melihat menembus segalanya. Dia bisa melihat menembusnya. Apakah kau WC atau bukan? Jika dia bilang kau iya, maka kau iya. Jika dia bilang kau tidak, maka kau tidak. Pelindung kanan, sepertinya kau juga belum pernah bertemu Wei-Si. Menggambarnya adalah cara yang paling adil. Aku tamat. Aku gagal memenangkan hati orang itu. Dan sekarang, aku harus mengorbankan nyawaku juga. Wei-Si, aku sebelumnya mengirim penjaga untuk membunuhmu, tetapi gagal berhasil. Hari ini, hamba sejati Xiang dan Nona muda sama-sama ada di sini. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Kamu pasti akan mati. Aku selesai menggambar. Wei-Si, kamu sudah tamat. Ini? Benda apa yang kamu gambar ini? Orang yang kamu lihat, apakah ini penampilan mereka? Cukup mirip kan? Gambar tongkat yang kau gambar ini, bagaimana orang bisa tahu siapa itu? Kau hanya punya mata iblis. Kau tidak bisa menggambar. Syukurlah itu hanya alarm palsu. Lu Xiaoyi, kamu ceroboh, menyebarkan rumor, dan menyebabkan masalah. Jika kamu tidak dapat memberikan bukti, maka mintalah maaf kepada ketua sekte. Kamu ingin aku meminta maaf padanya. Jangan terlalu cepat merayakan. Cepat atau lambat aku akan mengungkap wajah aslimu. Cukup. Hentikan perdebatan. Karena kompetisi tidak meyakinkan. Mari kita sederhanakan. Ini ada beberapa. Bang Santai, penawar tertinggi menang. Siapapun yang memenangkan tawaran, aku akan bergabung dengan pihak mereka. Bersaing dalam kekuatan finansial, sekte iblis darah kami tidak pernah kalah. Hamba sejati barang antik ini, harga pasarnya sekitar 5 juta. Untuk menunjukkan ketulusan sekte iblis darah, kami menawarkan harga 500 juta. Aku ingin melihat apa yang sekte surga mendalammu miliki untuk bersaing. Aku tidak akan membiarkan sekte iblis darahmu berhasil. Ketua sekte yang terhormat, keluarga Jiko, bersedia menawarkan semua aset keluarga kami. Berharap mendapatkan dukungan dari hamba sejati Siang. Kamu benar-benar berani menghabiskan kekayaan sebesar itu. Sayang sekali tidak peduli berapapun tawaranmu. Itu akan sia-sia. Sekte iblis darah kami menawar 1,5 miliar. Tang Sancai ini, kita harus mendapatkannya. Apakah kau punya uang lagi? Ini semua uang yang aku miliki. Apakah kamu masih punya sisa? Anggap saja itu hutang yang ditanggung oleh keluarga Jiko. Aku. Hamba sejati Xiang, mari kita segel kesepakatan ini. Tunggu.
Aku sebenarnya punya ide bagus. Aku pernah memberi Wei Si sebuah cek 1 miliar. Jika dia bersedia mengeluarkannya sekarang, maka mereka bisa melampaui Sekte Iblis Darah dan memenangkan segalanya. Tetapi jika dia tidak mengeluarkannya, maka Sekte Surga Mendalam, semua yang telah diinvestasikannya, semuanya akan sia-sia. Ketua Sekte, apa yang harus kita lakukan sekarang? Harus mendapatkannya. Dukungan hamba sejati Siam. Jika Sekte Iblis Darah berhasil merebutnya, itu akan menjadi pukulan fatal bagi banyak orang. Sekte Surga Mendalam. Tambahkan 1 miliar lagi. Mereka sengaja memprovokasimu. Kamu mengeluarkan cek itu sekarang. Apakah kamu bosan hidup? Keberanianmu patut dipuji Wei Si untuk benar-benar bersedia bagi Sekte Surga Mendalam untuk membayar begitu banyak. Mengeluarkannya sekarang tidak berguna. Karena cek ini adalah bukti bahwa kamu bukan Ketua Sekte Surga Mendalam. Bukan ketua sekte, maupun anggota Sekte Surga Mendalam. Tawaran itu secara alami tidak sah. Sekte Iblis Darah adalah pemenang mutlak. Kalian berdua, omong kosong apa yang kalian bicarakan? Cek ini, apa hubungannya dengan kalian? Wei Si, cepatlah bangun. Cek yang dikeluarkan oleh keluarga Luoku. Semuanya memiliki segel eksklusif. Buktinya tak terbantahkan. Kamu sama sekali tidak berdaya. Namun, mengingat bahwa kamu dulunya adalah tunanganku, aku bisa mempertimbangkan membiarkanmu melepas topengmu dan kemudian berlutut di hadapanku dan bersujud 3 kali dengan keras, maka aku akan mempertimbangkan meninggalkan kamu mayat yang utuh. Xiaoyi masih terlalu baik. Mengapa tidak membawa penipu ini kembali ke ketua sekte untuk menguras esensi vitalnya? Ini juga akan dihitung sebagai kontribusiku pada tujuan besar kultivasi iblis ketua sekte. Jika kau ingin menyentuhnya, langkahi dulu mayatku. Aku hanya bisa menahan mereka selama 3 menit. Cepat pergi. Orang tua, umumkan hasilnya dengan cepat. Aku tidak ingin membuang kata-kata lagi untuk mereka. Hasilnya tentu saja Sekte Iblis Darah. Selamat kepada Sekte Surga Mendalam. 2 miliar. Karena berhasil menawar barang antik ini, setelah itu, aku akan memerintahkan murid-murid di berbagai kota untuk membantu Sekte Surga Mendalam. Terima kasih hamba sejati. Sekte Surga Mendalam. Menang, Guru. Hitungan ini tidak bisa dihitung. Benar hamba sejati, jika kamu kekurangan 2 miliar itu, keluarga Luoku bisa mengirim seseorang untuk mengantarkannya padamu. Orang ini, dia pada dasarnya tidak memiliki kualifikasi untuk menawar Sekte Surga Mendalam. Bukankah Xiaoyi bilang, cek itu memiliki segel eksklusif? Hamba sejati mohon perhatikan baik-baik lagi. Jangan sampai salah. Aku belum pikun. Ini adalah cek dari keluarga Shang. Sama sekali tidak ada segel keluarga Luo di atasnya. Keluarga Xiang? Keluarga Xiang yang mana? 2 hari yang lalu, Tabib Sang yang membantu merawatmu. Uang untuk membeli suplemen untuk ayahmu. Apakah kau sudah lupa? Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa mungkin? Bahwa tidak ada segel keluarga Luo. Dari mana dia mendapatkan uang itu? Aku sebagai ketua Sekte Surga Mendalam. Apakah aneh jika aku punya uang? Sudah kubilang sebelumnya aku bukan Wei Si itu. Itu hanya imajinasimu sendiri. Kau ketua Sekte Surga Mendalam. Beraninya kau menipu kami. Aku tidak peduli apakah kamu Wei Si atau ketua Sekte Surga Mendalam. Karena kamu datang hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Hati-hati. Pantatku. Bangun. Cukup lembut. Nona tertua, biarkan aku membunuhnya. Cukup, guru saya masih di sini. Kalah berarti kalah. Apakah kamu belum cukup mempermalukan dirimu sendiri? Tapi bagaimana dengan ketua sekte? Mari kita kembali dulu. Mengenai kakakku, saya akan berbicara dengannya sendiri. Wei Si, kita lihat saja nanti. Aku tidak akan melepaskanmu. Molly, kau juga harus keluar dulu. Aku punya sesuatu untuk dikatakan. Dan aku perlu berbicara dengan ketua sekte sendirian. Aku. Hamba sejati, aku... Nona Ji, mohon permisi juga. Ling Yu. Mengapa kau memanggilku? Aku bisa bergabung dengan pihakmu. Tapi, aku punya satu syarat lagi. Katakan padaku dulu. Dalam pertempuran besar 2 hari dari sekarang, jika Sekte Surga Mendalam menang, aku harap ketua sekte akan menunjukkan belas kasihan dan mengampuni nyawa Molly. Tapi dia adik pemimpin Sakti Iblis Darah. Jika kau memintaku melakukan ini, bukankah itu seperti membiarkan harimau kembali ke gunung? Molly, berbeda dari orang-orang Sakti Iblis Darah, dia menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran di hatinya, dan garis dasar moral.
Dia tidak pernah melakukan apapun yang merugikan rakyat jelata. Ini juga mengapa aku menerimanya sebagai muridku. Aku mengerti, tapi aku bukan ketua sekte yang sebenarnya. Jadi apa yang kukatakan tidak dihitung. Selain itu, apakah aku masih akan berada di sini 2 hari dari sekarang? Adalah masalah lain sepenuhnya. Jika kepala sekte setuju, aku akan memberimu artefak dewa penyelamat jiwa. Lu Xiaoyi itu juga mengenal orang bernama Wei Si itu. Dia menggangguku untuk waktu yang lama, tapi aku tidak pernah memberikannya padanya. Mungkinkah itu sirah sutra emas lunak? Orang tua ini benar-benar menghabiskan banyak uang. Bagaimana kalau begini? Selama aku menjadi ketua sekte selama 1 hari, aku akan menjamin nyawanya. Baik, itu kesepakatan. Jangan gugup, ini akan segera berakhir. Bos Liu, Nona Ji ada di sini. Bos Liu sekte surga mendalam. Kunjungan ini, apakah untuk membuka perbendaharaanmu? aku datang bersama ketua sekte. Ketua sekte. Ku dengar ketua sekte kembali lusa. Silakan, duduk kalian berdua. Aku akan membuatkan teh untuk kalian berdua. Duduklah. Jiling Yu, Mengapa dia bertingkah aneh? Mungkin karena dia sudah lama tidak melihatmu, dia jadi gugup. Pelindung kanan Tuan. Dia ada di sini. Silakan minum teh. Ketua sekte Tuan, kali ini Anda menghormati kami dengan kehadiran Anda. Apakah untuk membuka perbendaharaan? Baiklah, aku akan membukanya untukmu sekarang. Bos Liu, tidakkah kau perlu memverifikasinya? Tidak perlu. Bukankah aku mengenali ketua sekte? Kami tidak membutuhkan prosedur yang membosankan itu. Selama ketua sekte membawa kuncinya itu sudah cukup. Silakan. aku tidak membawa kuncinya. Apa? Kau tidak menghilangkannya kan? Mustahil. Aku berganti pakaian di rumahmu kemarin. Pasti ada di tempatmu. Ketua sekte. Ada apa ketua sekte? Ayo kita pergi cepat. Aku tidak membawa kuncinya. Kita akan datang di hari lain. Tunggu. Bos Liu, Ceritanya begini, kembali untuk mengambil kunci dan kembali lagi. Betapa merepotkan. Aku punya kunci utama. Aku bisa langsung membantu kalian berdua membuka gudang harta karun. Silakan. kalau begitu, tidak apa-apa. Itu juga bisa. Aku akan membukanya untukmu segera. Kenapa kamu gemetar saat membuka pintu? Apakah ada hantu di dalamnya? Bos Liu, apakah kau tidak enak badan? Tidak, matamu tidak terlalu bagus. Tunggu sebentar. Sebentar lagi. Selesai. Ayo pergi. Begitu banyak harta karun. Mari kita ambil beberapa yang berguna. Baiklah, Aku akan menyiapkan kotak untuk kalian berdua. terima kasih. Apa maksudmu? Jangan tutup pintunya. Bos Liu. Bos Liu, buka pintunya. Bos Liu, Ketua sekte, Nona Ji, tunggu saja di dalam untuk mati. Bos Liu, buka pintunya untuk... ini buruk. Ini adalah energi dingin. Ini. Kenapa ini mulai berasa? Jangan bergerak. Ini adalah energi dingin. Dia ingin membekukan kita sampai mati. Tidak. Kita harus segera mencari jalan keluar. Tidak. Aku kedinginan sampai mati. Lihat aku menghentikanmu. Tidak. Jika ini terus berlanjut, kita semua akan mati.
Duduklah. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu memukul titik akupunturku? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Wei Si, aku minta maaf. Awalnya aku mengira gudang harta aman. Tapi aku tidak menyangka akan menempatkanmu dalam bahaya lagi. Katakan hal-hal ini setelah kita keluar. Lepaskan aku. Kau adalah orang yang baik. Aku bilang aku akan melindungimu dengan baik. Gunakan energi dalamku. Kau bisa bertahan beberapa menit lagi. Mungkin seseorang akan datang menyelamatkanmu. Jilingyu, jangan lakukan hal bodoh. Apakah kamu bodoh? Aku pria dewasa. Apa salahnya kedinginan sebentar? Wei Si, kau adalah orang yang baik. Aku tidak ingin kau karena diriku terluka. Jika kau memberiku sedikit waktu lagi, aku pasti akan. Apa yang pasti akan kamu lakukan? The film was translated and narrated by M Jilingyu. Media. Jilingyu, Jilingyu, Jilingyu bangun. Bangun. Jilingyu. Anda pasti Nona Molly kan? Aku. Hentikan obrolan ini. Di mana ketua sekte-sekte surga mendalam? Masalah yang diperintahkan oleh pelindung kanan. Sudah saya tangani dengan benar. Aku bertanya padamu di mana orang itu. Di sana. Buka pintunya. Cepat buka pintunya. Buka pintunya. Tunggu sebentar lagi. Aku akan membawamu keluar sekarang juga. Jilingyu. Tunggu sebentar lagi. Aku akan sekarang. Membawamu. Keluar. Bangun. Ketua sekte-sekte surga mendalam yang bermartabat. Pasti belum mati begitu saja kan? Cepat bangun. Besok kamu masih harus berduel dengan kakakku. Siapa yang menyuruhmu mati sekarang? Biar ku katakan ini dulu. Aku melakukan ini untuk menyelamatkanmu. Ya ampun. Mesum. Bajingan. Aku melakukan ini untuk menyelamatkanmu. Kamu, apakah kamu mencoba menyerangku? Dan kamu memukul orang juga? Aku hanya datang untuk membalasmu untuk terakhir kalinya, ketika kamu melepaskanku. Ini, cepat makan ini. Apa ini? Pil api berkobar, dapat menghilangkan energi dingin. Terima kasih. Kamu memakannya begitu saja, apa kamu tidak takut aku meracuninya? Jika kamu benar-benar ingin menyakitiku, kamu tidak akan berada di sini. Masalah ini direncanakan oleh pelindung kanan. Aku baru tahu sendiri. Aku sudah mengikat Bos Liu
Dia adalah anggota sekte surga mendalammu. Aku serahkan padamu untuk kalian tangani sendiri. Karena kamu menyelamatkan kami, apa yang akan terjadi pada sekte iblis darahmu? Aku adalah adik perempuan ketua sekte. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhku. Selain itu, aku hanya datang untuk membalas kebaikanmu. Pertempuran yang menentukan adalah besok. Ketika kita bertemu lagi, kita akan menjadi musuh. Tunggu. Lakukan satu kebaikan untukku. Apa? Kamu bawa dia keluar. Aku masih punya urusan yang harus diselesaikan. The film was translated and narrated by M Media. Bos Liu, kamu punya keberanian yang luar biasa. Ketua Sekte, saya tahu saya salah. Saya mohon Anda mengampuni hidup saya. Mengampuni hidupmu. Ketika aku memohon padamu untuk membuka pintu barusan, kenapa kamu tidak mengampuni hidupku? Ketua Sekte, Sekte Iblis Darah ini kejam dan bengis. Saya benar-benar tidak punya pilihan. Jika tidak, sebagai anggota Sekte Surga Mendalam, bagaimana mungkin saya berani mengkhianati Anda? Barusan kamu mengatakan, Sekte Iblis Darah lebih kuat daripada Sekte Surga Mendalam, dan kamu tidak ingin mati bersama yang mulia ini. Sekarang kamu ingat kamu milik Sekte Surga Mendalam. Ketua Sekte, saya hanya disesatkan oleh fitnah seorang penjahat. Saya mohon Anda mengampuni hidup saya. Selama Anda mengampuni hidup saya, Anda bisa menghukum saya sesuka Anda. Sesukaku. Kamu mengatakan itu. Jual bakat bukan tubuh. Ketua Sekte, mengapa Anda membawa saya ke sini? Untuk membiarkanmu merasakan rasa energi dingin itu. Ketua Sekte yang terhormat, Diam. Yang mulia ini bertanya padamu, senjata rahasia apa yang dimiliki Sekte Iblis Darah yang membuatmu berpikir mereka bisa menang? Ketua Sekte, bawahan Anda mendengar bahwa Molin telah membentuk kembali tubuh sejatinya dan kekuatannya telah meningkat pesat. Dia juga menemukan senjata rahasia Anda pedang Xuanlei. Meskipun pedang Xuanlei ini hanya bisa digunakan oleh Anda sendiri, tetapi Sekte Iblis Darah ini, mereka memiliki terlalu banyak teknik jahat. Mereka mungkin punya cara untuk mematahkan kekuatannya. Jiling Yue benar-benar tepat sasaran. Ketua Sekte, di sini benar-benar terlalu dingin. Mengapa kita tidak keluar untuk bicara? Saya tahu saya salah. Ketua Sekte, mohon Ketua Sekte menyuruh bawahan keluar. Ketua Sekte, saya salah Ketua Sekte. Ketua Sekte. Ini sudah malam. Kenapa Ling Yue belum bangun juga? Kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Aku merasa baik-baik saja. Benar. Bagaimana kita bisa melarikan diri dari gudang harta? Molly mengikat Bos Liu dan menyelamatkan kita. Mauli. Sepertinya, dia dan yang lainnya dari Sekte Iblis Darah tampaknya cukup berbeda. Itu. Di ruang harta karun, apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Aku jelas tidak. Kau pasti sudah membiku konyol. Itu sebabnya kau salah dengar. Mustahil. Aku mendengarnya dengan jelas. Kalau begitu aku pasti sudah membiku konyol. Baiklah, Jiling Yue, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Sebenarnya aku juga ingin mengatakan padamu hal yang sama, tapi aku tidak butuh waktu lebih lama yang dihabiskan bersamamu. Aku tahu dengan sangat jelas bahwa aku menyukaimu. Jiling Yue, meskipun beberapa hari terakhir ini penuh bahaya, ini adalah pertama kalinya dalam 5 tahun ini, aku tidak merasa kesepian. Tapi sesuai dengan perjanjian kita, ini adalah hari terakhirku sebagai ketua sekte. Bagaimana kalau begini? Kamu kembali ke gunung bersamaku, bawa ayahmu, dan pelayan Li. Aku mendapat banyak penghasilan dari menanam ramuan obat. Aku bisa menanggung biaya hidup kalian semua. Tidak. Aku tidak akan meninggalkan Sekte Surga Mendalam. Ayahku juga tidak akan. Kenapa? Sebuah pertempuran besar akan terjadi. Apakah kamu masih berpikir ketua sektemu akan kembali? Sadarlah dia tidak akan kembali. Bahkan jika ketua sekte tidak kembali, aku akan tetap berdiri bersama Sekte Surga Mendalam untuk hidup dan mati bersama. Jika kau ingin pergi, pergilah sendiri. Jangan menyesali ini.
ketua sekte. Sejak pertempuran sekte besar terakhir, dia menghilang tanpa jejak. Ini sudah jam segini. Dan dia masih belum tiba. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketua sekte pasti sedang mempersiapkan pertempuran besar. Apakah kamu pikir semua orang sama sepertimu? Tidak melakukan apa-apa. Jitianwei, saya tidak menyangka kamu bisa bertahan hidup. Bukankah kamu selalu mengatakan ketua sekte paling menghargai keluarga Jimu? Jika kamu begitu mampu, pergi dan undang ketua sekte ke sini sekarang juga. Ketua sekte mungkin takut mati dan tidak berani datang. Nona Ji sebelumnya mengikuti ketua sekte. Pergi dan masuk bersama. Kamu pasti tahu di mana ketua sekte berada. Ketua sekte. Sepertinya ketua sekte tidak akan bisa datang hari ini. Apel, Ling Yue, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tidak bisa datang. Jika dia tidak datang, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan menyerahkan kepala kita kepada sekte iblis darat? Sudah lama kukatakan bahwa ada yang salah dengannya. Ketua sekte tidak ada di sini. Dan keduanya naga azur dan harimau putih. Kita bahkan tidak tahu di mana mereka berada. Bagaimana kita seharusnya bertarung? Untuk apa kita bertarung? Semuanya, lari. Baiklah. Jika aku datang sedikit lebih lambat, sekte surga mendalam ini, apakah akan bubar? Kau, Kamu menang. Aku menyerah. bukankah kau bilang tidak akan datang? Siapa bilang setelah pergi, seseorang tidak bisa kembali? Siapa yang mengatakan itu? Untuk penampilan hari ini, aku ingin kenaikan gaji. Setelah pertempuran besar aku ingin kamu memberiku kompensasi. Baiklah, Bukankah ketua sekte sudah tiba? Kalian semua melihatnya kan? Sudah kubilang ketua sekte sedang sibuk dan pasti akan datang terlambat. Kita bahkan belum mulai bertarung melawan sekte iblis darat. Dan kalian sudah menyerahkan senjata kalian. Ketua sekte, kami juga khawatir tentang keselamatan sekte surga mendalam. Itu sebabnya, karena terburu-buru, kami berbicara tidak pantas. Ya, dengan ketua sekte memimpin di sini, pertempuran ini, sekte surga mendalam kami yakin bisa menang. Ketua sekte, 5 tahun tak terlihat. Saya Ji Tianwei. Masih bawahan setia Anda. Tuan Tuaji, silakan duduk dengan cepat. Terima kasih Ketua Sekte. Aku sangat senang bahwa Patriarki baik-baik saja. Terima kasih. Semuanya silakan duduk. Ketua Sekte sekarang secara munafik mengkhawatirkan kesehatan Tuan Tuaji. Namun lusa ketika dia membiarkan iblis betina Sekte Iblis Darah pergi, mengapa kau tidak mempertimbangkan bahwa bawahan setiamu akan terluka oleh seseorang dari Sekte Iblis Darah? Qi Wulfen, omong kosong apa yang kau ucapkan? Apa maksudmu membiarkan iblis betina itu pergi? Kurasa tidak ada dari kalian yang tahu. Lusa, aku hanya selangkah lagi dari kemampuan untuk membantai saudara perempuan Molin. The film was Tapi translated ketua sakti kita and yang baik narrated lebih by memilih M. melukai dirinya sendiri hanya untuk membiarkan iblis betina itu melarikan diri. Aku ingin bertanya kepada ketua sekte, apa niatmu? Hal seperti itu benar-benar terjadi. Seseorang dari sekte iblis darat, dan itu adalah saudara perempuan Molin sendiri. Mengapa ketua sekte tidak membunuhnya? Bersikap belas kasihan kepada musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Ketua sekte, saat Anda melepaskan iblis betina itu, apakah Anda memikirkan dampaknya pada pertempuran hari ini? Dia akan berada di sini, membunuh berapa banyak orang kita. Kamu tidak perlu khawatir. Akulah yang membiarkannya pergi. Tentu saja aku punya alasanku. Aku juga hadir hari itu. Segalanya tidak sesederhana yang kau bayangkan. Satu ayunan pedang yang cepat, dan bunuh iblis betina itu secara langsung. Apa yang perlu dipikirkan? Tepat sekali. Oleh karena itu, aku telah merangkum 2 poin. Entah kau bukan ketua sekte yang asli, atau ketua sekte sudah lama dirayu oleh anggota sekte iblis darat dan menjadi boneka mereka. Identitas ketua sekte telah diverifikasi oleh Tuan Naga Azuri. Jika kau masih ragu, kau bisa mencari Tuan Naga Azuri untuk memverifikasinya lagi. Jika ketua sekte bisa berkolusi dengan sekte iblis darat, mengapa Naga Azul tidak bisa? Sungguh lelucon, ketua sekte mendirikan sekte surga mendalam, dan selalu tidak cocok dengan sekte iblis darah seperti api dan air. Bagaimana mungkin dia berkolusi dengan mereka? Tepat sekali. Di dunia ini, bagaimana mungkin seorang kaisar mengkhianati negaranya dan berkolusi dengan musuh? Aku pikir kamu yang mencurigakan. Dulu kamulah yang membawa ketua sekte palsu dari sekte iblis darah ke sini. Jika ada yang ingin berkolusi, pastilah kamu kan. Aku Chu Fan, menjamin dengan kepalaku sendiri bahwa aku sama sekali tidak berkolusi atau melakukan apapun untuk mengkhianati sekte surga mendalam.
Ketua Sekte. Bagaimana denganmu? Aku. Cukup. Hari ini kita di sini untuk pertempuran yang menentukan. Bukan untuk berdebat. Ketua Sekte, Anda tetap harus menjelaskan mengapa Anda membiarkan iblis betina itu pergi. Jika tidak, Sekte Surga Mendalam saat ini sedang dalam kekacauan. Dan kita tidak perlu menunggu Sekte Iblis Darah tiba. Kita akan runtuh dengan sendirinya. Molly ini adalah murid dari hamba sejati Siam. Hamba sejati Siam saat ini berdiri bersama Sekte Surga Mendalam. Dia hanya punya satu syarat, agar nyawa Molly diampuni. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa demi Molly, aku harus menyinggung murid dan cucu murid hamba sejati Siam? Kemarin Ketua Sekte dan aku pergi ke gudang harta untuk mengambil sesuatu, tetapi disergap oleh Sekte Iblis Darah. Molly lah yang menyelamatkan kami. Sama seperti yang dikatakan hamba sejati Siang. Dia bukan orang jahat. Sekte Iblis Darah ini memasang jebakan sendiri dan kemudian lari untuk menyelamatkan Anda sendiri. Apa tujuannya? Ling Yue, kau tidak boleh dibutakan oleh penampilan. Ini sepenuhnya dan mutlak Sekte Iblis Darah sedang membuat pertunjukan tidak lebih. Bahkan jika Ketua Sekte tidak berkolusi dengan Sekte Iblis Darah, mereka selalu mempraktikkan ilmu hitam. Apakah dia telah dikendalikan? Masih belum diketahui. Kau, tanpa bukti atau keterangan, berhenti memfitnah orang di sini. Apakah kau ingin bukti? Aku akan memberikannya padamu. Ini adalah dosis serum kejujuran yang kubawa dari Eropa. Efeknya berlangsung selama 1 menit. Dalam periode efektif 1 menit ini, kau hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Ketua Sekte. Maukah kau mencobanya? Martabat Ketua Sekte. Bagaimana bisa mentolerir provokasi Anda? Dengan melakukan ini, apakah Anda tidak memperlakukan Ketua Sekte? Dengan hormat, Jitian Wei, jangan cemas. Pertempuran besar sudah dekat. Kita tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun. Karena Tuan Muda Chu memiliki ramuan ajaib ini. Jika Ketua Sekte memiliki hati nurani yang bersih, minumlah. Tidak akan menimbulkan kerugian. Asal-usul obat ini tidak diketahui, bahkan belum pernah mendengarnya. Siapa tahu apa yang mungkin terjadi nanti. Jika ramuan ini bermasalah, dan Ketua Sekte mengalami kemalangan, setelah meminumnya, mempengaruhi pertempuran besar, bisakah Anda bertanggung jawab? Aku menjaminnya dengan nyawaku. Ini hanyalah sebotol serum kejujuran. Jika ada masalah, aku akan bunuh diri di tempat, untuk meminta maaf kepada semua orang yang hadir. Kata-kata Tuan Muda Chu sudah mencapai titik ini. Ketua Sekte, apa yang Anda katakan? Baiklah, aku akan melakukannya. Tapi aku punya satu syarat. Kondisi apa? Kamu hanya boleh mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan Sekte Iblis Darah. Tidak masalah. Kami hanya peduli pada hal-hal yang berkaitan dengan Sekte Iblis Darah. Ketua Sekte Anda bisa tenang. Masalah pribadi Anda, kami tidak peduli. Silakan Ketua Sekte. Ayo. Jangan khawatir, semua yang aku katakan barusan adalah kebenaran. Mereka tidak akan menemukan apapun. Apakah kau merasa tidak enak badan? Tidak. Ramuan itu sudah bereaksi. Pertanyaan pertama, siapa namamu? Siapa namaku? Namaku adalah... Tunggu. Chu Feng, pertanyaan ini tidak berhubungan dengan Sekte Iblis Darah. Mengapa kau terburu-buru? Aku hanya memastikan kemanjuran obatnya. Aku akan bertanya. Mengapa kau membiarkan Molly pergi? Hamba sejati Siang berkata, dia bukan orang jahat, dan seharusnya tidak mati. Jadi benarkah begitu? Ketua Sekte telah memastikan itu benar. Apakah Anda masih tidak percaya? Apakah Anda berkolusi dengan Sekte Iblis Darah? Atau apakah Anda dimanipulasi oleh Sekte Iblis Darah? Tidak. Kekhawatiran yang tidak berdasar. Ketua Sekte membiarkan Molly pergi. Dia memiliki pertimbangan sendiri. Apakah kau mendengarnya? Chu Feng, minta maaf dengan benar kepada Ketua Sekte nanti. Mengapa kau terburu-buru? Pertanyaan kedua. Mengapa Molly membantumu? Aku tidak tahu. Dia mungkin menyukaiku. Dia menciumku. Apa? Menciummu? Ya, Ketua Sekte masih memiliki pesona yang luar biasa. Sayang sekali, kebaikan dan kejahatan tidak bisa hidup berdampingan. Sekte Iblis Darah memasang jebakan sendiri. Dan kemudian menyelamatkan orang itu sendiri. The film was Jadi itu translated perselisihan internal. and narrated Cukup. by M. Apa yang boleh dan tidak boleh ditanyakan? Kalian semua sudah selesai bertanya. Apakah kau puas sekarang? Efek obat tinggal 10 detik lagi. Aku punya satu pertanyaan terakhir. Apakah kau tidak akan pernah berhenti? Apakah kau benar-benar Ketua Sekte? Chu Feng, bagaimana? Apakah mereka sudah selesai bertanya? selesai bertanya.
Karena tidak ada pertanyaan lagi. Biarkan pertempuran yang menentukan dimulai. Tuan Muda Chu, serum kebenaran milik Anda ini tidak ada kesalahan kan? Apa yang dikatakan setelah meminumnya tentu saja adalah kebenaran. Baiklah, aku percaya padamu. Kau tidak berkolusi dengan sekte iblis darah, dan kau juga tidak dimanipulasi. Tapi kau sama sekali tidak mungkin menjadi ketua sekte yang asli. Itu karena barusan, ketua sekte tidak menyelesaikan kalimatnya, yang menyebabkan ambiguitas. Berhentilah bersikap tidak masuk akal dan membuat masalah. Kurasa efek obatnya sudah hilang, dan dia menyadari ada celah. Jadi dia memperbaikinya sendiri kan? Aku sama sekali tidak akan mengizinkan seseorang dengan identitas tidak dikenal untuk tetap berada di sekte surga mendalam. Bunuh dia dulu baru bicara. Mengapa kita menyeret masalah identitas lagi? Aku bertanya padamu. Masalah sekte iblis darah, apakah kamu sudah selesai bertanya tentang itu atau belum? Tuan Muda Chu bertanya kepada Anda, apakah Anda ketua sekte yang asli? Anda awalnya mengatakan tidak, dan kemudian membalas Tuan Muda Chu dengan sebuah pertanyaan. Mungkinkah dia yang asli? Tuan Muda Chu kemudian merasa bahwa efek obatnya telah hilang. Itulah sebabnya dia ragu. Bukankah kita setuju untuk tidak menanyakan hal lain? Tidak apa-apa. Bagaimanapun aku adalah aktor berpengalaman. Lihat aku melancarkan metode penipuan besar. Maksudku adalah, aku adalah ketua sekte yang asli. Pertanyaan balik itu menunjukkan penegasan. Apa? Apakah kamu masih menolak untuk mempercayaiku? Tuan Muda Chu memang masih memiliki beberapa keraguan. Bagaimana kalau begini? Ketua sekte Anda meminumnya sekali lagi, agar kita bisa bertanya dengan jelas. Patriark Wei, apa yang kau katakan? Kami jelas menanyakan semuanya barusan. Ada orang-orang tertentu yang menyimpan niat buruk, dan sengaja mencari-cari kesalahan. Bahkan jika ketua sekte ingin meminumnya, aku juga tidak punya botol kedun di sini. Bunuh dia. Tentu saja kau akan tahu siapa dia. Bantai dia dulu baru bicara. Chu Fan, bukankah kau sudah cukup membuat masalah? Berkumpul di sini hari ini. Kita di sini untuk melawan sekte iblis darah, bukan untuk memulai konflik internal. Selesaikan masalah internal dulu, baru hadapi ancaman eksternal. Patuaji, minggir sedikit. Kalau tidak aku akan membunuhmu juga. Aku ingin lihat siapa yang berani. Ayah, Kau sudah tua. Dan kau, jika kau mati, semuanya akan terungkap. Chu Feng. Jika kamu tidak ingin mati, segera berhenti. Naga Asuri bisa mengenaliku. Harimau putih seharusnya juga bisa mengenaliku kan? Cepat dan selamatkan aku. Tuan Harimau Putih, jangan khawatir. Naga Azul telah disesatkan. Tunggu sampai aku membantainya. Untuk memberikan penjelasan kepada semua orang. Apa yang kau lakukan? Bagaimanapun ini adalah urusan sekte surga mendalam. Hamba sejati Ziang. Apa maksud dari semua ini? Setidaknya kalian semua telah mengikuti ketua sekte selama bertahun-tahun. Namun apakah itu asing atau palsu? Kalian tidak bisa membedakan. Sungguh menyedihkan. Nyawaku masih di sini. Hamba sejati ini benar-benar orang yang baik. Maksud dari hamba sejati. Dia bukan penipu. Mengenai pertemuan sekte surga mendalam yang terakhir, Naga Asher sudah memberitahuku. Setelah ketua sekte terluka 5 tahun lalu, aku dan Naga Asher lah yang telah merawat ketua sekte di gunung. Jika kamu tidak mempercayainya, ini adalah bukti terbaik. Kapan kamu diam-diam mengambil foto ini? Kenapa aku tidak tahu? Apakah ini dapat diandalkan? Benar-benar tidak terbantahkan. Ini, siluet ini, memang identik dengan ketua sekte. Benar-benar begitu. Sudah kukatakan sebelumnya, ini adalah ketua sekte. Aku tidak tahu apa yang kalian semua ragukan. Ketua sekte dan hubungan Tuan Harimau Putih sangat baik. Di gunung, mereka hidup cukup baik. Bukankah aku sudah bilang sebelumnya? Mereka dan aku adalah saudara angkat. Chu Fan, Naga Azul, dan Tuan Harimau Putih sudah mengonfirmasi identitas ketua sekte. Apalagi yang ingin kau katakan? Kalau begitu aku juga melakukannya demi sekte surga mendalam. Untuk sekte surga mendalam, atau untuk dirimu sendiri. Hamba sejati. Ini adalah milik keluarga Chu. Selama bertahun-tahun ini, catatan akun penyalahgunaan aset sekte surga mendalam. 10 miliar penuh. Beraninya kamu masih mengatakan bahwa kamu melakukannya untuk sekte surga mendalam. Kemunduran sekte surga mendalam.
Kamu pasti sudah mengerahkan banyak upaya kan? Jilingyu, bagaimana kita harus menghadapinya? Berusaha membunuh ketua sekte. Penyalahgunaan aset tanpa izin. Orang seperti ini seharusnya dikeluarkan dari sekte surga mendalam. Diusir dari sekte surga mendalam. Ini palsu. Kau menjebakku. Apakah itu benar atau salah? Kamu tahu dengan jelas di dalam hatimu. Jika kamu terus keras kepala, aku akan memanggil anggota keluarga Cumasuk. Dan setelah diinterogasi, kebenaran pasti akan terungkap. Kau, ketua sekte. Keluarga Ji saya setuju untuk mengusir Chu Fan dari sekte surga mendalam. Keluarga Wei saya juga setuju untuk mengusir keluarga Chu dari sekte surga mendalam. Jiang, keluarga Jiang. Keluarga Jiang juga setuju. Ketua sekte, hamba yang rendah hati ini, yang gagal mengenali keagunganmu, dan salah paham terhadap ketua sekte. Apakah kau ingin aku bersujud dan mengakui kesalahanku, atau melakukan lompatan kata, apapun yang ketua sekte inginkan? Hanya saja mohon jangan usir keluarga Chu dari sekte surga mendalam. Mohon ampuni nyawaku. Jilingyu, perang besar akan segera dimulai. Mungkin tidak baik untuk mengusirnya sekarang. Benar. Chu Feng, ketua sekte masih berbelas kasih. Dia ingin memberimu kesempatan lagi. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Keluarga Chu bersedia menawarkan 30% dari aset keluarganya kepada ketua sekte dan sekte surga mendalam. 30%. Terakhir kali juga 30%. Bukankah itu terlalu sedikit? Keluarga Chu bersedia menawarkan seluruh aset keluarganya. Nah, begitu baru benar. Mari, kamu boleh bangkit sekarang. Aku memaafkanmu. Terima kasih ketua sekte. Ketua sekte. Sekarang, setelah urusan internal diselesaikan, kita harus merencanakan perang besar. Ini adalah beberapa senjata dan ramuan. Ini bisa dianggap sebagai kontribusi kecilku kepada sekte surga mendalam. Mengapa kau suka menggunakan karung untuk menyimpan harta begitu banyak? Apa ini? Ini adalah Gilfight Reprakasa. Ketua sekte mohon distribusikan ini kepada semua orang. Benar-benar ada hal seperti itu. Uang ini untuk ketua sekte dan sekte surga mendalam. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk melampiaskan rasa frustrasiku. Mari, semua orang dapat bagian. Beri aku satu. Aku mau satu juga. Beri aku satu. Beri aku satu. Mari. Ini. Milikku. Terima kasih ketua sekte. Terima kasih ketua sekte. Terima kasih ketua sekte. Terima kasih ketua sekte. Mari. Ini. Terima kasih ketua sekte. Milikmu. Mengapa milikku berbeda dari milik mereka? Ini berarti efek obatnya lebih kuat. Cepat makan. Baunya harum dan manis saat ditelan. Eliksir yang dibawa oleh hamba sejati siang. Benar-benar kelas atas. Dalam pertempuran besar nanti, kita bisa membunuh lebih banyak anggota sekte iblis darah. Ciwu Fan, kau makan ini dan muntah. Barang kelas atas apa yang kami makan? Tidak ada masalah. Mungkinkah kau diracuni? Kamu sedang menggodaku. Tidak. Ini. Selera setiap orang berbeda. Jika kamu tidak menyukainya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana kalau kamu berkumur, dan aku akan mencarikanmu senjata sebagai gantinya?
Ini adalah Baron Helium. Itu hanya bisa mengubah suaramu. Itu tidak bisa digunakan sebagai senjata. Itu pasti salah dimuat. Yang ini pas sekali. Kudengar balon ini memiliki kekuatan luar biasa. Kudengar jika kamu menghirupnya sekali, itu menghasilkan hasil yang tak tertandingi. Bagaimana dengan ini? Ini ambil ini. Senjata macam apa balon rusak ini? Kau mempermainkanku lagi. Ketua sekte, kekuatan balon ini sangat besar. Melampaui imajinasi orang biasa. Menurut pendapatku, lupakan saja. Apakah benar-benar sekuat itu? Dia tidak menginginkannya. Kalau begitu berikan padaku. Baiklah, ini dia. Jangan ambil. Nanti kamu akan menuduhku mempermainkanmu lagi. Tunggu sebentar. Semuanya saksikan ini. Baik atau buruknya. Aku Chu Feng yang akan memutuskan. Itu tidak ada hubungannya dengan ketua sekte. The film was translated and narrated by M Media. Jangan hanya menggelengkan kepala. Bicaralah. Tidak, aku tidak melakukannya. Chu Feng, kau sudah setua ini. Mengapa kau masih menyimpan dendam? Jika kamu membawa balon ini ke medan perang nanti, kamu pasti akan membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Orang-orang dari sekta iblis darah, itu benar-benar jasa besar. Kau Kau mempermainkanku lagi kan? Baiklah, lebih baik aku membelot ke sekte iblis darah. Aku akan membantaimu hari ini. Tapi ketua sekte baru saja mengatakan bahwa balon itu dimaksudkan untuk diberikan kepada putriku. Kau merebutnya sendiri dan memintanya. Sekarang kau kembali untuk mengeluh tentang ketua sekte. Siapa yang kau salahkan? bahkan jika kau membelot sekarang dan bergabung dengan sekta iblis darah, perang besar sudah diambang pintu. Apakah kau pikir sekta iblis darah akan percaya bahwa kau membelot dengan tulus? Atau mereka akan mengira sekta surga mendalam sedang berakting dan membunuhmu untuk mengakhiri masalah? Kau telah mengejakku berulang kali. Aku sudah kehilangan terlalu banyak muka. Hari ini aku harus membunuhmu. Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkanmu membunuhku. Kau gila. Berhenti membuat masalah. Potong tepat di sini. Jika aku mati, posisi ini milikmu. Tetapi jika aku sama sekali tidak terluka, maka kamu hanya perlu membantu sekte surga mendalam. Berjuang mati-matian dengan segenap kekuatanmu. Bisa tidak? Semuanya mundur sedikit. Mundur sedikit. Potong tepat di sini. Ketua sekte. Ini bukan masalah sepel. Tidak apa-apa. Ayo. Tepat di sini. Aku sedang mengenakan sirah sutra emas lunak kebal terhadap pedang dan tombak. Siapa takut pada siapa? The film was Ayo, translated potong and tepat di sini. narrated by M Kurang Media. ajar. Mendekatlah. Jangan menahan diri. Di sini. Posisi ketua sekte sekarang milikku. Ketua sekte sama sekali tidak terluka. Mungkinkah kultivasi ketua sekte sudah mencapai alam kebal terhadap pedang dan tombak? Tidak mungkin. Apakah kamu tidak makan lagi? Kamu Chu Feng, tidak terhormat. Kita sepakat untuk memotong di sini. Di mana kamu memotong? Ketua sekte, kau. Apa yang kamu lakukan? Ketua sekte ini sungguh seleranya luar biasa. Biar ku beritahu sesuatu. Chu Feng, jika kamu kalah kamu harus menepati janjimu. Nanti kamu pasti harus membantu para saudara. Baiklah, dalam hal seni bela diri, aku tidak bisa mengalahkanmu. Tapi aku punya satu syarat. Kecuali kau menyuruhku memakai benda itu,
Yang lainnya baik-baik saja. Itu, tidakkah kau ingin mengganti celana tanpa selangkanganmu dulu? Tidak, tidak. Kamu salah paham. Aku biasanya sangat pendiam. Ketua sekte, kami semua mengerti. Kalau begitu baguslah. Kalau begitu baguslah. Kalau begitu baguslah. Seharusnya aku memakai yang ear on air. Kamu, kenapa kamu di sini? Aku datang untuk mencari ketua sekte. Celana pendek milik ketua sekte ini sebenarnya sangat cocok dengan seleraku. Biar ku beritahu sesuatu. Anggota sekte surga mendalam ada di luar. Kamu, jangan main-main. Kamu, hati-hati. Aku datang justru untuk mengubah konflik dengan sekte surga mendalam menjadi persahabatan. Bagaimana mungkin aku bertindak sembrono? Bagus, apapun, tidak masalah. Biarkan aku memakai celanaku dulu. Jika kamu memakai celanamu, akan sulit untuk melanjutkan. Apa yang kamu coba lakukan? Wei Si, apa kau baik-baik saja? Tidak, aku baik-baik saja. Aku. Ada jarum di celanaku. Kenapa kau menusukku? Tentu saja, sudah waktunya untuk melakukan apa yang ingin aku lakukan. Sampai jumpa di medan perang. Di tantangan. Ketua sekte, Ular kecil, kau akhirnya datang. Sekarang aku bisa tenang. 5 tahun tak terlihat. Ketua sekte belum. Melupakanku kan? Apa kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya? Sungguh lelucon. Jangan pura-pura bodoh di sini. Pemimpin sekte iblis darah, Molin. Siapa di dunia ini yang tidak mengenalnya? Dia hanyalah salah satu dari banyak bawahan yang dikalahkan, bukan? Mengapa harus mengingatnya? Kau bukan apa-apa. Ketua sekte hanya perlu mengingat bahwa hari ini kau akan mati secara mengenaskan di tanganku. Itu sudah cukup. Jangan terlalu sombong. Belum pasti siapa yang akan menang. Molly, bukankah gurumu sudah memberitahumu untuk tidak ikut serta dalam pertempuran besar ini? Guru, ini adalah saudara kandungku. Aku harus berdiri di pihak sekte iblis darah karena hamba sejati Jiang dan orang-orang dari sekte surga mendalam bertekad untuk mencari kematian bersama. Maka aku tidak punya pilihan. Ketua sekte kami saat ini memegang sesuatu yang semua orang tidak akan pernah duga. Hasilnya sudah diputuskan. Jika kamu menyerah sekarang, masih ada waktu. Sekte surga mendalam tidak mengenal konsep menyerah. Serang. Keberanian yang patut dipuji. Aturan lama. Kirim orang untuk bertarung. 2 dari 3 yang terbaik menentukan pemenang. Baiklah. Kalau begitu. Siapa di antara kalian yang akan maju duluan? Aku, Jiling Yu. ketua sekte. Aku juga anggota sekte surga mendalam. Aku berbagi hidup dan mati dengan sekte surga mendalam. Bagus. Kalau begitu aku akan berhadapan denganmu. Ini, Nona Ji melawan Luo Xiaoyi. Seharusnya tidak ada masalah kan? Xiaoyi bukan lagi orang yang sama seperti saat dia berada di sekte surga mendalam. Sekte iblis darah memiliki banyak cara untuk membunuh orang. Jika kau tidak bisa mengalahkannya, kau menggunakan metode tercela seperti itu. Sekarang bagaimana Nona Ji bisa melihat dengan jelas bahwa hanya satu jenis senjata yang dapat digunakan? Di mana dia berada, tidak ada aturan yang menyatakan jika sekte surga mendalam ingin menggunakannya, kalian juga bisa menggunakannya. Lu Xiaoyi, bertahun-tahun telah berlalu. Kultivasimu tidak banyak meningkat, tapi kau pasti telah mempelajari banyak metode jahat. Ini baru babak pertama. Jangan terlalu cepat merayakan. Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Dia tidak bisa menyakitiku. Seperti yang diharapkan dari sekte surga mendalam, keluarga besar terkemuka yang berdiri teguh. Nona Ji, benar-benar luar biasa.
Jika kau tidak ingin binasa di sini, bergabunglah dengan Sekte Iblis Darahku sekarang. Kau masih punya kesempatan. Sungguh lelucon. Sekte Surga Mendalam memenangkan putaran ini. Mengapa kau menyombongkan diri di sini? Kau hanya bisa memenangkan satu putaran ini. Selanjutnya, giliranmu. Ya, Ketua Sekte. Bawahanmu pasti tidak akan gagal dalam misi ini. Siapa yang berani menerima tantangan ini? Ular kecil, aku mengandalkanmu. Baiklah. Aku akan membantu Ketua Sekte. Hanya seorang pelindung. Aku bahkan tidak menganggapmu. Baik, kalau begitu, aku akan percaya padamu kali ini. Apakah ini semua kekuatanmu? Kau tidak lebih dari ini. Seriuslah. Naif. Ini buruk. Dia dan Molin mengolah teknik iblis yang sama. Itu bisa menyerap kultivasi orang lain. Tuan Muda Chu tidak bisa mengalahkannya. Sudah kubilang. Pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. The film was translated and narrated Putaran by ini. M-Media. Sekte Iblis Darah menang. Ketua Sekte. Skornya sekarang 1 sama seri. Putaran berikutnya tergantung padamu. Lihat aku. Teruslah, selama 5 tahun terakhir demi membunuhmu. Aku telah merencanakan, dengan susah payah, akhirnya aku berhasil menemukan harta yang luar biasa. Ketua Sekte. Pedang ini, apakah terlihat familiar? Ini adalah pedang Xuan Lei milik Ketua Sekte. Benar, itu adalah pedangku. Sepertinya Bos Liu benar. Pedang ini benar-benar ada di tangan Molin. Apa gunanya hanya memiliki pedang itu? Sejak zaman kuno, senjata dewa mengenali tuannya. Pedang Xuan Lei hanya bisa digunakan oleh ketua sekte seorang diri. Di tanganmu, itu hanyalah tumpukan besi tua. Metode tercela, mempraktikkan teknik jahat. Sekarang mencuri. Harta milik sekte surga mendalam. Apalagi yang tidak bisa dilakukan oleh sekte iblis darahmu. Tidak bisa melakukannya. Benda tidak bernyawa, siapapun yang bisa mendapatkannya. Bergantung pada kemampuan mereka sendiri. Mengenai apakah itu bisa diaktifkan. Itu bukanlah sesuatu yang sekte surga mendalammu harus khawatirkan. Tugas yang kuberikan padamu, bagaimana kau menanganinya? Xia Oyi tidak pernah gagal. Mengecewakan ketua sekte. Bagus sekali. Dengan ini, pedang Xuan Lei ini akan sepenuhnya menjadi milikku. Benda apa itu? Kakak, ini, mungkinkah ini, darah dari ketua sekte surga mendalam? Pintar. Karena pedang ini mengenali tuannya, bagaimana mungkin ia tidak mengenali darah tuannya? Hari ini aku akan menggunakan pedangmu untuk membunuhmu. Ini mengerikan. Apa yang harus kita lakukan? Sekarang, tidak ada senjata lain di dunia ini yang bisa menandingi pedang Xuan Lei. Hari itu kau diam-diam mengambil darahku. Itu semua hanya untuk mengaktifkan pedang ini. Kalau begitu, kau menyia-nyiakan usahamu. Aku bukan ketua sakti yang sebenarnya. Apa gunanya mengambil darahku? Dan aku menderita tanpa hasil. Apakah itu sia-sia? Kamu akan tahu segera. 5 tahun lalu meridianku terputus, dan aku kehilangan semua ilmu bela diriku. Hari ini adalah hari aku membalas dendam dan menghapus rasa maluku. Sudah selesai. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah Wei Si adalah ketua sekte yang sebenarnya? Secara logika darahku, seharusnya tidak berguna. Benda ini tidak bisa dibuka hanya dengan darah sembarang orang, bukan? Pedang Dewa. Ayo. Putaran ketiga. Kau dan aku akan bertarung sampai Jika kau ingin bertarung, bertarunglah. Tapi kita harus mengikuti aturan. 5 tahun. Kapan kau menjadi begitu ragu-ragu? Bicaralah, metode apa yang ingin kau ganti? Kau yang menantangku. Kalau begitu ikuti aturanku. Ini, tidak ada yang salah dengan itu kan? Sudah sampai sejauh ini, trik apa lagi yang masih kamu coba lakukan? Kudengar ketua sekte iblis darahmu adalah naga dan Phoenix di antara manusia. Mahir menunggang kuda memanah dan melempar anak panah. Ketua sekte kami bahkan belum menyatakan aturan apapun. Dan kau sudah takut. Ubah beberapa aturan. Aku akan tetap menghajarmu sampai babak belur. Sepasang 5. Sepasang raja. Bukankah itu 2-2? Cepat mainkan. Apakah kau buta? 3-2. Jika kamu tidak pergi sekarang, kamu tidak akan bisa. Aku akan membombardirmu.
Kau harus menghormati taruhan dan menerima kekalahan. Ini, begitu banyak orang yang menonton. Kontes macam apa ini? Kau jelas kurang untuk mengulur waktu. Tidak, kau memegang pedangku, dan aku tidak membawa apa-apa. Hanya setengah Leontin Giok. Kau, bagaimana kita bisa bersaing seperti ini? Itu tidak adil. Kakak, aku ingat bahwa separuh giok Phoenix dipasangkan dengan pedang Xuan Lei. Bagaimanapun giok itu sudah pecah sekarang. Mengapa tidak berikan saja padanya? Kalahkan dia sampai dia benar-benar yakin. Ketua sekte surga mendalam yang bermartabat. Setelah 5 tahun, ternyata telah menjadi orang yang begitu selakas akan hidup dan takut mati. Leontin Giok ini tidak berguna. Aku akan memberikannya padamu. Tapi kau harus datang dan mengambilnya sendiri. Kau katakan padaku dulu, apa fungsi dari Leontin Giok ini? Leontin Giok itu sebelumnya milik ketua sekte. Giok harta karun pendamping. Itu memiliki kemampuan pertahanan yang sangat kuat dan bahkan bisa menghidupkan kembali orang mati. Tapi sekarang, setelah pecah menjadi 2 bagian, aku tidak tahu apakah itu masih bisa digunakan. Ketua sekte iblis darah penuh dengan rencana licik. Jika Anda pergi sendirian dan disergap oleh mereka, kita akan terlambat untuk campur tangan. Ketua sekte, bagaimana kalau aku yang menggantikanmu? Apakah sekte surga mendalammu? Kekurangan orang. Untuk mengambil Leontin Giok, kau membiarkan seorang wanita pergi menggantikanmu. Tidakkah kau merasa malu? Aku akan memberimu waktu 3 detik untuk mempertimbangkan. Entah datang dan ambil, atau berhenti bicara omong kosong, dan lawan aku. Kau tidak boleh pergi. 3. Tunggu, kau harus berjanji padaku dulu, untuk tidak menyakitiku. Aku berjanji padamu, bahwa itu pergi sepenuhnya tanpa terluka. Bagaimana dengan itu? 2. Mengingat kondisimu saat ini, pergi ke sana, terlalu berbahaya. 1. Berhenti berteriak, aku akan pergi. Apakah kita bisa mendapatkannya kembali? Kita bahkan tidak tahu. Apa yang akan kau lakukan? Aku bukan ketua sekte yang sebenarnya. Aku tidak bisa mengalahkan Molin. Sekte surga mendalam akan kalah cepat atau lambat. Dengan Leontin Giok ini, aku setidaknya masih bisa memperjuangkan secercah harapan untukmu. Aku benar-benar ingin melihat, di balik topengmu ini, seperti apa penampilanmu yang sebenarnya. 2 mata, 1 hidung, 1 mulut, sama sepertimu. Tapi aku mendengar rumor bahwa ketua sekte saat ini adalah penipu. Itu semua hanya desas-desus. Aku akan mengambilnya sekarang. Terima kasih. Aku bisa membiarkanmu kembali dengan selamat. Tapi aku ingin melihat, siapa sebenarnya dirimu. Jati benar-benar kau Wei-Si. Wei-Si. Bukankah dia tunangan? Dia bukan hanya bukan ketua sekte. Dia juga mantan tunanganmu. Benar, pelindung kanan. Kau sebelumnya di toko barang antik hamba sejati Jiang. Apa yang dilihat mata iblis adalah wajah ini bukan? Itu dia. Aku tahu ketua sekte, tampak sedikit aneh. Jeti, sejak ketua sekte kembali, kau sudah mulai menggantikannya. Sudah kubilang kau adalah penipu bukan? Naga Asyil bahkan melindungimu. Kalian orang-orang sekte surga mendalam. Benar-benar menampilkan pertunjukan yakni 800 kali. Untungnya sekarang belum terlambat, karena kau tidak mau bergerak. Kalau begitu biarkan aku yang menghabisinya. Tidak ada yang diizinkan menyentuhnya. Akulah yang mengancamnya dengan nyawanya. Untuk menyamar sebagai ketua sekte. Itu bukan keinginannya. Selain itu, dia dan aku sudah menetapkan pertunangan. Dia adalah tunanganku Jeling Yui dan juga anggota sekte surga mendalam. Tunggu, karena dia bukan sejak awal anggota sekte surga mendalam. Mengapa dia tidak bergabung dengan sekte iblis darah? Wei-Si kan? Selama kau bersedia, mulai hari ini, kau akan menjadi tunanganku Molly. Molly, sekte iblis darah kami. Apa yang kami inginkan dari seorang penipu? Dan kau masih ingin bertunangan dengannya? Apakah kau tidak bisa mengerti ucapan manusia? Aku bilang, dia adalah tunanganku. Ling Yu, kau masih ingin melindungi pembohong ini. Sampai sejauh mana? Dia bahkan bukan anggota sekte surga mendalam. Kita seharusnya membantainya saja. Lihat itu, sekte surga mendalam tidak bisa mentolerirmu. Meskipun kau bukan ketua sekte, kau masih berani mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku. Aku benar-benar tersentuh. Kau seharusnya tetap menjadi tunanganku, tunangan Molly. Lepaskan dia. Menyelamatkanmu atas perintah. Hamba sejati Siang, jangan egois. Seorang nona muda dari keluarga terkemuka sekte surga mendalam. Dalam situasi ini, bisakah kau melindunginya? Sebaiknya dia menjadi tunanganku, tunangan Molly. Kau Berhenti berdebat kalian semua. itu benar. Berdebat sekarang tidak ada gunanya. Biarkan aku membunuhmu. Berhenti berkelahi. Kau malapetaka. Ling Yu jatuh cinta padamu. Dia pasti benar-benar buta. Tunangan yang tidak kuinginkan aku Lu Xiaoyi. Jiling Yue jangan harap. Berhenti berkelahi. Menjadi ketua sekte surga mendalam sudah tidak mungkin sekarang. Bicaralah, siapa yang kau pilih untuk diikuti? Molly. Ini,
Wei Si adalah kepala sekte itu sendiri. 5 tahun lalu dia jatuh dari tebing, dan aku yang menyelamatkannya. Berhentilah membuat keributan. Aku tidak menyangka hamba sejati Xiang begitu pandai mengarang kebohongan. Dia mengakuinya sendiri. Mungkinkah dia menderita amnesia dan tidak ingat siapa dirinya? Bagaimana kau tahu aku amnesia? Wei Si, kau ini laki-laki atau bukan? Dua wanita bertengkar seperti ini memperebutkanmu. Kenapa kau tidak memilih? Ketua sekte. Wei Si, ada apa? Jangan menakutiku. Ketua sekte kejam dan tegas. Sungguh mengagumkan. Kakak, ketua sekte, apa yang kau lakukan? Wei Si, ada apa Wei Si? Jangan menakutiku. Karena dia datang ke sini. Entah itu benar atau salah. Dia harus mati. Awasi nona muda itu baik-baik. Jangan biarkan dia menimbulkan masalah. Ya. Dia benar-benar mati. Tidak. Bukankah dia kebal terhadap senjata sebelumnya? Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkin ini hanya ilusi. Tapi sekarang dia sudah mati. Dia pantas mendapatkannya. Serangan pedang ini sangat kejam. Menembus jantung. Hamba sejati. Solusi apa lagi yang ada? Meskipun dia mengenakan sirah sutra emas lunak, itu hanya bisa menahan senjata biasa. Untuk hal seperti ini, badan Dewa Xuanlei. Aku khawatir tidak ada cara untuk membalikkan keadaan. Baiklah. Aku sudah cukup melihat pertunjukan ini. Karena pengecut itu tidak berani keluar. Maka aku akan membuatmu mati menggantikannya. Bunuh mereka semua. Ya. Ayah, perjuangan putus asamu sungguh menggelikan. Aku tidak bisa mengalahkanmu barusan, tapi sekarang kau tetap akan mati di tanganku. Bahkan sebagai hantu aku tidak akan melepaskanmu. Itu tidak masalah, aku akan segera mengirimmu untuk bersatu kembali dengan Wei Si. Ketua sekte. 5 tahun yang lalu, kau menyebabkan aku jatuh dari tebing dan kehilangan ingatanku. Menyebabkan sekte surga mendalam jatuh ke dalam keadaan ini. Maulid, sudah waktunya kita menyelesaikan perhitungan terakhir. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku tahu itu. Kau tidak akan mati dengan mudah. Kau, lukamu. Bukan apa-apa. Wei Si, kau ternyata masih hidup. Bagaimana itu mungkin? Serangan pedangku sudah cukup mematikan. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Apa yang terjadi? Mungkinkah Zirah Sutra Emas Lunak milik guruku berhasil? Syukurlah dia masih hidup. Itu bukan sirah sutra emas lunak. Ketua sekte telah kembali. Maulid, 5 tahun yang lalu, aku bermaksud memberimu kesempatan untuk bertobat. Aku tidak pernah menyangka kau tidak akan bertobat. Menyebabkan aku kehilangan ingatanku selama 5 tahun. Dan juga menyebabkan sekte surga mendalamku hancur berantakan dan menderita banyak korban. Hari ini adalah hari kau membayar hutang darahmu. Apakah kau mengatakan kau adalah ketua sekte yang sebenarnya? Ini benar-benar mustahil. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia? Dia adalah ketua sekte yang sebenarnya. Wei Si kau. Yakinlah, pertempuran besar ini juga harus berakhir. Itu adalah teknik pamungkas ketua sekte. 10 bencana guntur langit. Dia telah kembali. Selamat ketua sekte, atas kembalinya ke sekte surga mendalam. Selamat guru, atas kembalinya ke sekte surga mendalam. Seni bela dirimu telah meningkat lagi. Mustahil. Benar-benar mustahil. Lama tidak bertemu. Membiarkanmu jatuh ke tangan kekuatan jahat bukanlah niatku. Hari ini bergabunglah denganku untuk mengakhiri pertempuran besar ini. Apakah kau pikir aku orang yang mudah dikalahkan? Aku kalah darimu 5 tahun lalu. Aku tidak akan kalah darimu lagi hari ini. Berikan pedangku. Babak ketiga, kita bisa mulai sekarang.
Ketua sekte menderita luka yang begitu parah. Aku masih tidak tahu apakah dia bisa mengatasinya. Dia adalah ketua sekte-sekte surga mendalam. Tidak ada apapun yang tidak bisa dia capai. Pedangnya hilang. Kau kalah lagi. Tanpa pedang, aku masih bisa menang. Kau memaksaku. Ketua sekte. Aku telah mengikutimu sejak kecil. Molin, kau tidak bisa melakukan ini. Aku membesarkanmu selama 10 tahun. Aku mengizinkanmu untuk mengolah teknik yang sama denganku. Semua demi hari ini. Badut. Mati. Kita menang. Sekte surga mendalam menang. Kakak. 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 Aku minta maaf, Molly. Dia harus mati. Wei Si, kau. Ketua sekte, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Aku hanya tidak tahu. Apakah yang kau katakan sebelumnya masih berlaku? Benda apa? Masalah menjadi tunanganmu.